Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00230016 dari kelompok SGD 2315. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi. Yang pertama ada terminologi anatomi. Yang pertama ada median plane, sagittal plane, median plane of hand, median plane of foot, frontal plane, transfer axial plane, frontal plane of feet. Yang kedua ada section terminologi. Section terminologi ada 3. Section longitudinalis, yaitu cut in long body axis, can be either in coronal, sagittal, or median plane. Yang kedua ada section transversal, yaitu perpendicular in long body axis. Yang ketiga ada section oblique, adalah cut in bend axis. Dan seperti ini penampakannya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada terminologi of direction. Yang pertama ada left and right, ada proximal, median, medial, lateral, distal, palmar, proximal, dorsal, distal. Jadi seperti ini ya guys. Terus ada superior dan inferior. Terus ada superior, dorsal, anterior depan, posterior belakang. Dorsum bagian bawah, dan superior. Dorsum tuh yang belakang tangan itu. Terus ada superior, interior, dan plantar. Jadi seperti ini ya guys. Yang ketiga, terminologi of direction. Anterior depan, posterior belakang. Jadi dorsal dan ventral itu di bagian sini, terus rostral dan caudal itu bagian sini. Rostral, caudal dari superior ke inferior, ventral, dorsal dari kanan, dorsal kanan, ventral kiri. Jadi seperti ini guys. Not every part of human body use the same exact terminology of direction, so practice yourself and get used to it. Yang keempat ada topographic terminologi. Kotak itu kotak atas, infra bawah, eksternal luar, internal dalam, apikal yang runcing, basal yang bawah, yang datar gitu, perifer, sentral, superficial, profunda atau deep. Jadi seperti ini guys di terminologi anatomi kita. Yang keempat ada lateralization terminologi. Kalau kanan unilateral, kalau keduanya kaki kanan unilateral, kalau keduanya bilateral. Kalau kaki kanan sama tangan kanan ipsilateral, kalau kaki kanan sama tangan kiri kontralateral. Yang selanjutnya ada shape and name, bagian tubuh, kaput atau kepala. Yang kedua ada capitulum, yaitu kepala kecil. Yang ketiga ada corpus, yaitu badan atau corpse. Yang keempat ada pedis, adalah kaki. Pediculus adalah kaki kecil. Yang keenam ada manus atau tangan. Yang ketujuh ada phalanx, yaitu jari atau spare formation. Yang ke-8 ada volar atau palmar, yaitu sisi telapak tangan. Yang ke-9 ada dorsal, adalah sisi punggung atau tangan, kaki atau punggung. Yang kedua ada penonjolan. Yang pertama ada tuber, penonjolan
membulat, yang kedua ada tuberculum yang adalah tuber kecil, yang ketiga ada tuberositas adalah tonjolan yang besar permukaannya, yang keempat ada processus adalah penonjolan atau perlanjutan, yang kelima ada spina penonjolan pipi tajam atau spine, yang keenam ada eminentia adalah penonjolan pendek, yang ketujuh ada condylus adalah seperti mengepal knuckle, yang ke-8 ada crista seperti jambul atau mohel ada crest, yang ketiga ada sambungan dan lipatan. Yang pertama ada stura adalah bentuk seperti jahitan, yang kedua ada articulatio ada seli sendi, yang ketiga ada junctura ada sambungan, yang keempat flexura adalah bilukan, yang kelima ada plica adalah lipatan dari lembaran. Selanjutnya ada ukuran adalah yang pertama ada major atau lebih besar, yang kedua ada minor lebih kecil, yang ketiga ada minimus atau terkecil atau minimal, yang keempat ada magnus atau magnum adalah besar, yang kelima ada logum yang adalah panjang atau long, yang keenam breve adalah pendek atau brief. Yang selanjutnya ada celah dan potongan. Yang pertama ada incisura, daerah tepi yang terpotong atau innesion. Yang kedua ada fissura, adalah celah yang panjang dan ramping. Yang ketiga ada spatium, adalah jarak antar dua objek. Yang selanjutnya ada cekungan satu fossa atau cekungan landai dan dangkal. Yang kedua impressio adalah cetakan akibat penekanan. Yang ketiga ada fovea, adalah cekungan agak dalam seperti pit. Yang keempat foveola adalah fovea kecil. Ini ada lapisan atau lamina adalah lapisan atau lempeng tipis biasanya. Yang kedua tabula lempeng tebal. Yang selanjutnya ada lubang dan pintu. Yang pertama ada foramen adalah lubang. Yang kedua ada orificum adalah penyempitan atau celah dari suatu saluran orifice. Yang ketiga ada apertura adalah bukaan dari suatu rongga atau apertur. Yang keempat ada hilum pintu masuk. Yang kelima ada aditus jalan masuk. Yang keenam ada exitus jalan keluar. Selanjutnya ada ruang dan sekat. Yang pertama ada cavitas atau cavum adalah rongga. Yang kedua cellulae adalah rongga-rongga kecil yang menyatu. Yang ketiga ada septum adalah pembatas atau membagi ruang hingga terpisah. Yang keempat ada trabecula adalah membagi ruang sebagian tidak sampai terpisah gitu. Selanjutnya adalah komponen benda. Yang pertama ada margo adalah tepi margin, ada dua facies atau muka atau sisi face ada wajah. Yang ketiga angulus adalah sudut atau angle. Yang keempat angle. Ekstremitas adalah ujung atau ekstrem. Yang kelima polus atau kutub, biasanya dua atau polar. Materi selanjutnya adalah embriologi manusia. Yang pertama ada fertilisasi. Fertilization atau fertilisasi itu adalah untuk membentuk manusia. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuahan. Fertilisasi merupakan pertemuan ovum dan sperma. Pertemuan tersebut biasanya terjadi di tuba uteri. Setelah terjadi fertilisasi, berikutnya adalah pada embrional minggu pertama. Pada minggu pertama adalah setelah dibagi menjadi dua bagian, zigot akan terbagi menjadi 8 bagian. Bagian 8 ini disebut dengan blastomer. Blastomer akan bersatu dan memantapkan dan membentuk bagian morula. Yang kedua ada morula. 16 bagian atau morula akan terbagi menjadi massa sel dalam dan massa sel luar. Massa sel bagian dalam akan membentuk embryoblast, sedangkan massa sel bagian luar akan membentuk trophoblast. Selanjutnya blastokista akan ada rongga di dalam morula yang disebut blastokel. Morula ini sekarang disebut blastokista. Blastokista akan tumbuh dan berpindah ke rahim pada hari ke-8. Blastokista akan tertanam di endometrium. Pada minggu kedua, blastokista akan berhasil ditanam di endometrium rahim. Embryoblast akan menjadi hipoblast berbentuk kubus dan epiblast adalah silinder. Trophoblast, cytotrophoblast dalam dan cytotrophoblast luar. Hipoblast akan membuat rongga baru yang disebut rongga exocelum atau kantung kenung telur primitif. Pada minggu ketiga ada gastrulation, notochord akan menjadi sonic
Gehok protein atau SHH, terus ke neurulasi, ada dua notokard dan prekursor diskus notokard menjadi prekursor diskus intervertebralis. Selanjutnya ada ektoderm, adalah salah satu dari 3 lapisan yang terbentuk saat si bayi masih berbentuk embrio. 3 lapisan ini sangat penting bagi pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Salah satunya ada neurulation. Bagaimana jika neural folding tidak berjalan dengan baik? Defisiensi asam folat atau vitamin B9 pada kandungan 3-8 minggu. Disebut juga dengan neural tube defect atau NTD. Selanjutnya ada mesoderm. Ada mesoderm paraksial, mesoderm intermediate, dan mesoderm lateral. Dan selanjutnya ada endoderm dan lateralization. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada sistem syaraf atau nervous system overview. Yang pertama ada struktur of neuron. Ada nukleus, dendrit, soma, akson, myelin, set, squamous cell, dan nerve ending. Sistem syaraf terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, sistem syaraf pusat dari otak dan medula tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem syaraf peripheral nervous system. Yang pertama ada nukleus, adalah kumpulan badan sel atau sama di sistem syaraf pusat. Yang kedua ada tractus, adalah kumpulan berkas-berkas akson pada sistem syaraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion, adalah kumpulan badan sel atau sama pada sistem syaraf perifer. Yang keempat ada nervus, adalah kumpulan berkas-berkas akson di sistem syaraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Yang kelima ada plexus, adalah anyaman nervus di perifer. Jadi dari nukleus itu bagi menjadi 2, ganglion dan nukleus. Di ganglion ya ada 3, ganglion, organ, dan menjulur bebas. Jadi seperti yang aku katakan tadi, sistem saraf ada 2, ada pusat dan perifer. Yang pusat itu dibagi menjadi 2 lagi, dari ensephalon dan medula spinal. Dan perifer ada 2 juga, sensorik dan motorik. Dan di sensorik itu ada 2, somatosensory dan visceral sensory. Dan di motorik ada 2 juga, somatik dan otonom. Di somatosensory ada 2, general dan spesial. Dan di otonom ada 2, simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf perifer merupakan sistem yang kompleks, di mana satu syaraf dapat berisi sistem eferen atau motorik dan aferen adalah sensorik. Dan selanjutnya ada sistema vena. Dari liver ke hepatic veins, interior vena cava, terus ke hati, ke jantung, abdominal aorta, terus ke proper hepatic artery, terus balik lagi ke liver. Tributaries from portions of stomach, pancreas, dan large intestine, dan tributaries from small intestine and portions of large intestine, stomach, and pancreas itu ke superior mesenteric vein, yang satunya juga splenic vein, terus ke hepatic portal vein, terus ke liver. Jadi vena itu apa sih guys? Vena itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Darah tersebut merupakan zat sisa metabolisme yang mengandung sedikit oksigen, sehingga disebut juga sebagai darah kotor. Dan di liver, lambung, dan usus, di setiap darahnya itu terdapat seperti ada yang
ada simbolnya itu hijau, drain into superior gastric vein. Kalau hijau, yang kuning itu drain into splenic vein, dan merah ada drain into interior mesenteric vein. Sistema limfatika. Sistema limfatika itu adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, kemih darah, dan fibrinogen. Organ peredaran limfa adalah kapiler limfatika. Kapiler limfatika adalah suatu saluran dengan ujung-ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapiler limfatika terdapat di seluruh tubuh, kecuali di jaringan yang tidak berpembuluh, seperti tulang dan kornea mata, sistem syaraf pusat, sebagian limfa, dan sumsum tulang merah. Organ pengumpul limfa ada organ primer, yang pertama ada sumsum tulang merah, yang kedua ada kelenjar timus, yang kedua ada berikutnya ada organ sekunder, kelenjar limfa dan limfa atau liat. Kapiler limfatika akan bertemu dan membentuk pembuluh limfa. Pada pembuluh limfa, kapiler limfatika akan bertemu dan membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa memiliki struktur yang bersama dengan vena, tetapi memiliki katup yang lebih banyak dan memiliki dinding yang lebih tipis. Melalui pembuluh limfa, cairan limfa akan mengalir menuju dua saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kiri menerima cairan limfa dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Pembuluh limfa tersebut kemudian mengalirkan cairan limfa menuju pembuluh darah vena. Pembuluh limfa kanan atau ductus lymphaticus dexter menerima cairan limfa dari kepala bagian kanan, leher bagian kanan, lengan kanan, dada, jantung, serta paru-paru, dan mengalirkannya menuju pembuluh darah vena di daerah percabangan antara vena subclavia kanan dan vena jugularis kanan di bawah tulang clavikula. Kemudian cairan limfa masuk ke dalam kelenjar limfa melalui beberapa pembuluh aferen atau pembuluh yang menuju kelenjar, kemudian keluar dari kelenjar melalui pembuluh eferen atau pembuluh yang keluar dari kelenjar. Terima kasih.